bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu Tuhan, kami rindu hadiratmu. Oh Yesus, kami menyembahmu, kami tinggikan namamu. Oh haleluya, terima kasih Bapa, sebab Kau baik Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih, haleluya. Shalom. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Malu dan Masa Lalu. Firman Tuhan saya ambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Jika kita kembali ke masa lalu dan berjumpa dengan diri kita saat usia kita masih remaja, sekitar usia 12-13 tahun, apa yang akan kita katakan pada diri kita pada saat itu? Coba kita berandai-andai dan kita jawab pertanyaan ini. Pertanyaan seperti ini mau tidak mau akan membuat kita berefleksi. Jika saya berjumpa dengan diri saya di usia tersebut, saya ingin menasihati diri saya agar saya mencari pengalaman dan lebih dekat dengan orang yang saya kasihi seperti orang tua saya, ayah, ibu, saudara saya yang sudah meninggal. Hampir selalu jawaban dari pertanyaan ini lebih banyak berisi penyesalan. Kita berharap diri kita saat itu bersikap atau berlaku atau berpikir lebih baik lagi. Kita berharap saat itu kita melakukan hal lain. Kita berharap dulu kita bisa tahu sesuatu dan lain sebagainya. Beberapa orang bahkan punya beban dan penyesalan dari masa lalu yang hingga kini tetap mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini pun membuat mereka menjadi tidak percaya diri
minder, bahkan membuat mereka membendam impian mereka dalam-dalam. Paulus juga punya masa lalu yang gelap. Masa lalunya sebagai penganiaya jemaat Tuhan itu kadang membayangi meski kini ia sudah bertobat dan menjadi rasul yang luar biasa. Jika boleh kembali ke masa lalu, mungkin ia juga ingin mengubahnya. Namun masa lalu buruk itu tidak lantas membuatnya terus terpuruk dalam kesedihan dan rasa malu. Masa lalu justru membuat ia menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan sadar bahwa semua karena anugerah Allah saja. Hal inilah yang membuat Paulus percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Demikian juga masa lalu kita, mungkin buruk bahkan memalukan, tapi percayalah, Allah pun turut bekerja di situ untuk sebuah kebaikan. Stop terpuruk karena masa lalu, tetapi carilah kehendak Tuhan dalam semuanya itu. Percayalah, pengalaman buruk itu pun berguna untuk membentuk kita jadi pribadi yang lebih baik selama kita mau meresponnya dengan tepat dan mengetahui apa maksud Tuhan melalui masa lalu kita. Dari situlah kita arahkan hidup kita pada masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Engkau mengangkat kami, mengubah keadaan kami, bahkan kami yang jahat ini. Kau ubahkan, Kau pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Jangan kami terpuruk dengan keadaan kami, Tuhan yang tidak baik. Selama kami mau kembali, mau bertobat, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Oleh karena itu, pakailah hidup kami ini, jadikan kami bejana yang Kau pandang indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin.